Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiza Juliardo dari BP 17230026 jurusan akuntansi. Saya akan mereview sebuah artikel dengan tema dari akuntansi konvensional untuk akuntansi Islam, apakah perlu yang kecil atau luar biasa. Hines 1988 berpendapat bahwa pada dasarnya akuntansi menciptakan realitas sosial dan dalam dirinya dipengaruhi oleh masyarakat. Sejumlah penelitian sejauh ini menunjukkan adanya hubungan antara akuntansi dan budaya. Gray 1988. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan apakah teori dan praktik akuntansi konvensional adalah sistem yang tepat untuk diterima tanpa dipertanyakan oleh semua budaya dan orang lain di dunia. Wallace 1990, perdebatannya tentang perubahan apa yang harus dilakukan pada akuntansi konvensional menjadi islami telah secara signifikan muncul sejak AAOIFI menetapkan kerangka kerja konseptual akuntansi untuk Islamic Financial Institute atau IFI pada tahun 1993. Saat itu AAOIFI harus memilih salah satu dari dua pendekatan, apakah menetapkan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan ajarannya, kemudian menetapkan tujuan dan kaitannya dengan akuntansi kontemporer, yaitu sebagai pendekatan pertama, atau yang memulai dengan tujuan yang ditetapkan dalam pemikiran akuntansi kontemporer dan pengujiannya terhadap syariah Islam. Terima yang konsisten dengan syariah dan tolak yang tidak konsisten, yaitu sebagai pendekatan kedua. Setelah berdiskusi panjang di antara panitia, pendekatan kedua kemudian dipilih oleh AAOIFI untuk digunakan. FAS 1993, Ibaha atau izin ini menunjukkan bahwa dalam Islam segala sesuatu diperbolehkan halal kecuali secara eksplisit di dalam Al-Quran atau Sunnah. Namun Ibrahim 2000 memandang bahwa AAOIFI telah mengadopsi pendekatan ini bukan karena kebenarannya atau sikap apatis intelektualnya, tetapi karena pertimbangan pragmatis tentang kelangsungan hidupnya dan penerimaan standarnya oleh Bank Islam. Persepsi tersebut muncul dari pernyataan Sekretaris Jenderal AAOIFI sebagai berikut: untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari Bank Syariah dalam implementasi standarnya, AAOIFI mungkin merasa perlu untuk menunjukkan kepada Bank Syariah bahwa mereka belum sepenuhnya mengabaikan upaya yang telah mereka lakukan dalam menyiapkan memiliki kebijakan akuntansi dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah atau SB mereka. Karim 1995. Hamad 1994 berpendapat bahwa kebutuhan akan standar praktik akuntansi dalam pelaporan operasional Bank Syariah sangat jelas. Namun dia menolak ide Bank Syariah datang dengan tuntas set standar akuntansi baru karena sebagian besar masalah akuntansi di Bank Islam berada dalam ruang lingkup standar akuntansi yang ada. Ahmad dan Hamad 1992. Hamad 1994 berpendapat bahwa standar KON yang ada terus dapat diterapkan selama ini bertentangan dengan persyaratan Islam. Syariah lebih lanjut, dia mengatakan bahwa jika pengamatan terhadap standar tertentu bertentangan dengan Islam syariah, standar masih bisa terus diadopsi tapi dengan beberapa modifikasi. Satu set standar akuntansi baru perlu dirumuskan karena standar yang ada tidak mencakup masalah ini atau jika cakupannya tidak memadai. Laporan keuangan dalam akuntansi konvensional disusun menurut konsep tertentu yang disebut postulates, prinsip, konvensi, dan konsep. Belkawi 1992 mendefinisikan prinsip akuntansi sebagai aturan keputusan umum yang diturunkan dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur perkembangan teknik akuntansi. Untuk tujuannya, akuntansi konvensional mengambil kegunaan keputusan sebagai tujuan pelaporan keuangan. Diharapkan dari tujuan tersebut, laporan keuangan akan memungkinkan pengguna, khususnya investor dan kreditor, mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien dan selanjutnya dapat mencapai
Kesejahteraan Sosial sebagai Tujuan Akhir AAA 1975, Ibrahim 2000 meragukan efektivitas akuntansi konvensional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori penyediaan informasi akuntansi konvensional menyebabkan alokasi sumber daya yang efisien lemah karena terdapat terlalu banyak jika dalam urutan asumsi, sekalipun informasi tersebut menghasilkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham dan kreditor, tidak berarti kesejahteraan yang lebih baik bahkan untuk diri mereka sendiri, terutama bagi masyarakat luas dan masyarakat, karena kekayaan materi belum tentu berarti kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik. Ibrahim 2000 berpendapat lebih lanjut bahwa lingkungan ekonomi yang dihipotesiskan untuk keputusan akuntansi yang berguna adalah perekonomian baru bursa yang berkembang dengan fokus pasar modal. Ini menyiratkan bahwa akuntansi konvensional hanya relevan untuk negara dengan lingkungan yang serupa. Informasi akuntansi yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini sering dikemukakan sebagai informasi yang objektif, netral, dapat diverifikasi dan dapat diandalkan. Namun konsekuensi ekonomi yang dihasilkan oleh perhitungan yang disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip ini terbukti kurang. Macnell 1970. Kasusnya itu akuntansi saat ini selanjutnya disebut akuntansi konvensional yang dipraktisi oleh Inggris dan Amerika Serikat telah banyak digunakan dan diterapkan teori dan praktiknya oleh hampir setiap negara di dunia. Diyakini bahwa akuntansi konvensional merupakan hasil dari perkembangan akuntansi di lingkungan industri dan kapitalistik, meskipun ideologi yang mendasarinya tidak berasal dari Islam. Teori dan praktik akuntansi konvensional telah menjadi dominan dalam perkembangan praktik akuntansi lembaga keuangan Islam di mana mereka harus beroperasi di dalamnya. Objek atau sampelnya itu teori yang menyangkut tema. Teknik analisis datanya kualitatif dengan menganalisis kembali mengenai objek atau tema. Hasilnya itu akuntansi konvensional telah gagal mencapai tujuan sosioekonomi Islam. Sedikit perubahan akuntansi konvensional menjadi akuntansi syariah diragukan mampu mencapai tujuan sosial ekonomi lebih baik secara mikro maupun makro. Dibutuhkan perubahan fundamental yang melibatkan tujuan dan konsep akuntansi, di mana perubahan tersebut harus didasarkan Islamiyah syariah. Konsep akuntansi dalam hal ini hendaknya tidak hanya mencakup aspek teknik seperti pengukuran dan pengungkapan, tetapi juga aspek manusiawi yang melibatkan otoritas dan penegakan hukum masyarakat. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.